Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam hangat kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Amin Ho, dosen tetap program studi manajemen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Mahkota Trikom Unggul, Medan. Berikut dalam video unjuk kerja, saya akan memaparkan proses pembelajaran dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keuangan, dengan bobot 3 SKS yang ada dalam semester genap semester 2. Adapun mata kuliah manajemen keuangan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan dalam perusahaan, termasuk manajemen sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka panjang, tentang nilai waktu dari uang, tentang struktur dan biaya modal dari perusahaan, kemudian penganggaran modal, aplikasi-aplikasi penganggaran modal, proyeksi laporan keuangan di waktu mendatang, juga tentang suku bunga dan aksi-aksi korporasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan paham tentang manajemen keuangan dan berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan, kemudian nilai waktu dari uang, struktur dan biaya modal perusahaan, kemudian paham tentang suku bunga dan aksi-aksi korporasi. Berikut adalah video yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas yang bisa dilihat selanjutnya. Terima kasih. Ya. Selamat pagi para mahasiswa. Ya. Hari ini kita lanjut materi kita di manajemen keuangan, pertemuan ke-14, berarti babnya 13. Ya. Kemudian hari ini judulnya itu, topiknya adalah analisis keuangan perusahaan, atau lebih pas adalah analisis laporan keuangan perusahaan. Nanti yang hari ini. Kalau yang lalu kan penganggaran, ya, sama proyeksi laporan keuangan 1-2D ke depan. Ya, tapi hari ini kita bicara tentang laporan keuangan itu sendiri, nah, analisis. Ya. Tetapi sebelum kita mulai, saya kira kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Selesai. Kemudian kita absensi ya, absensinya di depan. Ya, hari ini harus kita kemudian kita mulai aja ya. Nah, materi kita hari ini bicara tentang analisis keuangan perusahaan, atau lebih tepatnya analisis laporan keuangan perusahaan. Ya. Kemudian kita lihat laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu prinsipnya adalah informasi utama yang perusahaan terbitkan. Jadi setiap periode perusahaan tetap terbitkan laporan keuangan. Ya, jadi laba ruginya tetap harus ada, laporan arus kasnya ada, neracanya harus ada, ya, sama laporan perubahan modal.
Tapi kalau secara umum yang paling difokuskan itu laba rugi dan neraca. Ya, oke. Kemudian laporan keuangan ini diterbitkan untuk siapa? Nah, internal tentunya manajer perlu tahu. Orang dalam perusahaan perlu tahu bagaimana perkembangan perusahaan. Tapi di sisi lain, karena konteks kita bicara perusahaan itu dalam konteks perusahaan yang publik, yang sudah go public, maka laporan keuangan itu investor juga perlu. Karena investor kan setiap hari jual beli sahamnya. Jadi investor harus tahu kapan dia harus beli bisa murah, kapan dia harus jual kalau mahal gitu, tinggi harganya. Jadi laporan keuangan itu adalah dasar bagi investor untuk memahami keadaan perusahaan. Lalu di sini analis laporan keuangan itu suatu metode. Jadi metode bagi internalnya perusahaan, para manajer produksi pun sebenarnya harus tahu kan, ya jangan dia produksi terus tapi perusahaan nggak ada labanya untuk apa, ya. Jadi manajer produksi pun harus tahu, manajer pemasaran apalagi, ya, manajer keuangan tentunya harus siap karena kan menjaga perusahaan itu harus ada likuiditas yang cukup, ya, seperti itu, ya. Di pertemuan lalu kan kita perkirakan laporan keuangan satu periode ke depan itu kan supaya kita tahu kapan kekurangan uang, kapan kelebihan uang, ya. Jadi kita terutama manajer keuangan yang siap memastikan uang itu tetap cukup di dalam setiap periode harus cukup, ya. Kemudian dari analisis itu baru bisa diketahui informasi yang diperlukan. Kemudian untuk analisis laporan keuangan itu sebenarnya prinsipnya ada dua sih, analisis rasio, ya, sama analisis tren gitu, ya. Tapi yang di sini hitung-hitung itu rasio. Nah, analisis rasio. Nah, yang harus kita jadi perhatian itu tentu laba rugi. Bagaimanapun perusahaan, pertama harus ada penjualan. Karena penjualan itulah awal dari segalanya. Kan setelah jual ada hasil penjualan, itu baru lanjut yang lainnya, ya. Kemudian penjualan di sini ini kita asumsikan, ya, ini laporan keuangan kan kita anggap satu pola, ya. Data-datanya 4 miliar kita katakan penjualan. Harga pokok penjualan 3 miliar, laba kotornya 1 miliar, tapi ada biaya penjualan, administrasi umum dan termasuk biaya leasing itu 450 juta, jadi laba operasi itu 550 juta. Nah, kemudian biaya bunga 50 juta, kerugian khusus 200 juta. Kerugian khusus itu bisa aja misalnya mesin yang lama, nilai bukunya sekian, dijual di bawah harga nilai buku, terjadi kerugian, ya. Tapi itu tidak rutin, ya, hanya sekali-sekali gitu, makanya disebut sebagai kerugian khusus. Nah, laba sebelum pajak 300 juta, lalu pajak penghasilannya 100 juta, nah laba bersih 200 juta. Nah, ini laba bersih angkanya diingat, ya. Nanti kita ke rasio kita pakai laba bersih ini, ya. Kemudian neraca. Neraca kan aset satu sisi, utang dan modal sisi lain. Jadi ini di atasnya 1.600.000 juta itu sama di bawahnya 1.600.000 juta itu sama, karena neraca kan, cuma biasa kan ditempatkan ke kiri dan kanan. Tapi kalau dalam laporan umum atas bawah nggak ada masalah. Yang penting kita mengerti, ya, kita pahami. Kasnya 30 juta, surat berharga keuangannya 50 juta, piutangnya 350 juta, persediaan 370 juta. Jadi aset lancar itu perputarannya yang dalam 1 tahun dia tetap ada perputaran itu yang digolongkan lancar 800 juta. Kemudian nilai bersih pabrik dan peralatan kebetulan angkanya sama 800 juta, kebetulan aja. Jadi aset keseluruhannya 1.600.000 juta. Lalu utang dagang itu 50 juta, utang bank 250 juta, utang lancar keseluruhan 300 juta, lalu utang jangka panjang 300 juta. Jadi utang keseluruhan 600 juta. Kemudian saham umumnya
400 juta, laba ditahan 600 juta. Ingat, saham umum itu ekuitas, ya, pemilik yang memilikinya, pemilik sebenarnya. Lalu laba ditahan itu bagian dari pemilik. Jadi 400 juta dan 600 juta itu gabung 1 miliar itu nilai dari ekuitas, ya, ekuitas. Capital itu modal, ekuitas juga modal. Cuma karena kita harus pahami modal itu termasuk bukan jangka panjang. Jadi untuk kelompok terpisah pemilikan itu kita pakai istilah ekuitas, yaitu dari sisi pemegang saham umum, ya, ekuitas. Jadi ekuitasnya 1 miliar. Kemudian utang keseluruhan dan modalnya berarti 1 miliar 600 juta. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita bicara analisa rasio. Berarti laporan laba rugi itu dari atas sampai bawah. Angka-angka itu kita bandingkan. Demikian juga sebagian bandingkan dengan angka yang di neraca. Ya. Jadi dia secara vertikal dari atas ke bawah, ya, secara vertikal. Jadi rasio di sini ada rasio profitabilitas, kemudian ada rasio utilisasi aset, kemudian ada rasio likuiditas, ada rasio utilisasi utang. Cuma kita untuk ringkasnya kita konsentrasi ke yang pertama, rasio profitabilitas. Jadi di sini ada margin laba atau profit margin, kemudian pengembalian atas aset atau return on asset. Kalau dalam proyek kita investasi, tapi return on investment, ya. Tapi kalau di perusahaan return on asset, karena perusahaan kan aset keseluruhan yang mendukung, ya. Tapi kalau proyek kan investasi, jumlah investasinya, ya. Jadi tergantung kita pakai kemana. Tapi di perusahaan kita pakai return on asset. Lalu pengembalian atas ekuitas. Ini khusus untuk pemegang saham umum. Jadi yang main saham, nah itu yang penting, ekuitas, return on equity-nya. Ya, oke. Nah, kita lihat konsentrasi yang rasio pertama ini. Jadi analisis profitabilitas ini kita misalkan, ya, namanya pun teori. Kita misalkan rata-rata industri margin laba 6,7%. Rata-rata industri pengembalian atas aset atau return on asset itu 10%. Dan kemudian pengembalian atas ekuitas itu 15% atau return on equity, ROE. Ya, oke. Lalu kita lihat laporan laba rugi yang ada di kita. Tadi laba ruginya, labanya kan 200 juta. Ya. Penjualannya 4 miliar. Berarti tapi nanti dulu kita lihat neracanya dulu. Neracanya asetnya 1 miliar 600 juta. Ekuitasnya 1 miliar tadi, ya kan? Kemudian ekuitasnya itu kan saham umum 400 juta, laba ditahan 600 juta. Nah, lalu kita lihat margin labanya. Jadi margin labanya itu dihitung dari laba bersih tadi 200 juta dibagi penjualannya 4 miliar. Jadi dapatnya 5%. Ya. Rata-rata industri 6,7, berarti perusahaan P ini margin labanya agak rendah, ya, seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut pengembalian aset, return on asset. Laba rugi tadi di tabel 13.1 itu kan labanya 200 juta, maaf, itu kurang 3 nolnya. Ya. Kemudian neracanya 1 miliar 600 juta. Jadi kalau kita hitung return on asset berarti 200 juta bagi 1 miliar 600 juta. Ya, dapatnya 12,5%. Rata-rata industri kan 10%, berarti perusahaan P dari return on asset-nya lebih tinggi dari rata-rata industri. Ya, oke. Lalu pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Dari laba rugi, laba bersihnya itu kurang 30 ya, 200 juta itu ya. Ekuitasnya kan 1 miliar. Berarti kalau kita hitung return on equity 200 juta bagi 1 miliar, dapatnya 20%. Nah, tadi dari rata-rata industri yang kita dapat katanya 15%, berarti perusahaan return on equity-nya masih lebih besar, lebih baik dari
perusahaan-perusahaan saingan gitu. Paham ya? Oke. Nah, ini dari satu sisi kita hitung. Lalu ada yang disebut sebagai analisis DuPont. Analisis DuPont ini sebenarnya sama juga analisis rasio kita. Cuma dia cara hitungnya ada yang dari sisi yang berbeda. Jadi ini dulu sebenarnya dari dulu pun sudah setiap terutama yang pemasaran marketing selalu mencari berapa persen untungnya kan begitu. Jadi ini seorang pekerja di DuPont yang menemukan, artinya dia punya cara sendiri untuk hitung ROE-nya perusahaan. Ya, bukan bosnya, tapi yang di marketing. Nah, di sini supaya keadaan perusahaan baik, seorang salesman DuPont itu dia gunakan satu sistem atau formula untuk menghitung. Jadi DuPont ini menghubungkan rasio dari laba bersih, kemudian perputaran aset keseluruhan atau di sini istilahnya total asset turnover, dan kemudian juga memakai data hutang terhadap aset. Itu yang dipakai oleh salesman tersebut, angka-angkanya, ya. Nah, di sini kadang karena modelnya mirip segitiga, kadang disebut juga DuPont triangle. Ya, ini 100 tahun lalu sudah dilakukan oleh salesman DuPont. Ya. Makanya kalau di bisnis ilmu itu bisa ditabung. Dulu bisnis demikian, sekarang juga konsepnya sama gitu loh. Ya, jadi makanya kita kalau di ekonomi dan keuangan, keuntungan kita, ilmu kita itu bisa ditabung. 30-50 tahun yang akan datang pun ilmu itu banyak yang masih bisa dipakai. Ya, seperti yang dikuali bab 5 personally value sampai kapanpun ya hitungannya seperti itu. Jadi ilmu itu bisa ditabung gitu loh. Ya. Jadi sistem DuPont itu dia berangkatnya juga sama dari laba bersih banding dengan penjualan. Nanti dapat margin kan, profit. Kemudian margin profit ada kaitan dengan aset keseluruhan itu, penjualan dengan aset keseluruhan dapatlah perputaran aset keseluruhan. Baru dari dua faktor itu, margin profit dan perputaran aset keseluruhan, dapat pengembalian atas aset atau return on asset ROA tadi. Ya. Lalu di bawahnya, dia kaitkan dengan utang dengan aset. Jadi utang dengan aset itu tentunya masih ingat penguasaan keuangan di bab 7 ya, penguasaan pengoperasian dan penguasaan keuangan. Tapi kita pakai utang, ya. Kalau kita semua pakai ekuitas, utangnya 0, berarti nggak ada penguasaan gitu loh. Cuma kan sayang, karena kan pinjaman bayar bunganya mengurangi pajak penghasilan. Jadi insentif dari sistem itu sendiri kita manfaatkan. Ya. Kenapa insentif itu dibuat seperti itu? Supaya perusahaan-perusahaan besar tidak hanya dimodali oleh pemegang saham umum, tapi juga menerbitkan surat hutang. Supaya masyarakat juga bisa ikut dalam pemodalan perusahaan dengan resiko lebih kecil, karena surat hutang resiko lebih kecil bagi pemegangnya, bagi pemegang. Jadi kalau pemegang surat hutang, kalau perusahaan tetap harus sampai waktunya harus bayar bunga, bayar gitu loh. Ya, nah, jadi resiko bagi investornya lebih kecil kalau dia pegang surat hutang dibanding dengan saham umum. Jadi mekanisme yang ada di sisi itu sebenarnya mulia, mendorong supaya perusahaan ketika surat hutang masyarakat bisa membeli surat hutang yang resiko dari sisi investor lebih kecil banding dengan saham umum. Karena kalau surat hutang kan penghasilannya tetap, kupon bunganya kan tetap, ya. Jadi dia pasti positif hasilnya, nggak bisa negatif. Ya, itu untuk pemerataan keberhasilan bagi masyarakat luas. Itu tujuan murninya, ya, tujuan mulianya. Paham ya? Lalu di perencanaan keuangan berarti hutang beraset, ya. Itu nanti dari dua faktor itu dapatlah pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Oke. Nah, inilah tentang DuPont. Lalu kita hitung angka yang sama dari laporan keuangan,
penjualan 4 miliar, aset keseluruhan 1.600.000.000, berarti perputaran aset keseluruhan itu 4 miliar penjualannya, bagi asetnya 1.600.000.000. Jadi 2,5 kali. Ya, artinya total penjualan itu 2,5 kali dari asetnya. Lalu kita kembali ke tadi, pengembalian atas aset yang dari rumusnya DuPont itu kan margin laba kali perputaran aset keseluruhan. Margin laba tadi kan 5%. Ya. Kemudian perputarannya 2,5 kali, dapatnya 12,5%. Sama dengan perhitungan rasio yang awal kan. Cuma ini pakai metode DuPont, 12,5%. Nah, kemudian kita lihat utang keseluruhan 600 juta, aset keseluruhan 1.600.000.000. Jadi kita ikutkan pengembalian atas ekuitas itu, yaitu pengembalian ROE, yaitu pengembalian atas aset atau ROA bagi 1 kurang utang per aset. Nah, di sini ROA-nya tadi 12,5%, dibagi 1 kurang utangnya kan 600 juta, bagi asetnya 1.600.000.000. Itu 600 juta bagi 1.600.000.000 kan dapatnya 0,375. Berarti 12,5% bagi 1 kurang 0,375 dapatnya 20%. Kan sama dengan yang hitungan rasio awal tadi. Cuma ini pakai metode DuPont. Paham? Kira-kira ya seperti ini. Saya kira inilah gambaran tentang rasio. Jadi rasio itu dari laporan laba rugi sampai neraca, dia satu besaran dibagi dengan besaran lain, makanya disebut rasio. Nah, cara lihatnya kan dari atas ke bawah, makanya disebut analisis vertikal atau analisa vertikal. Nah, kalau analisa tren satu sisi lagi, analisa data keuangan dilakukan dengan membandingkan data beberapa periode waktu secara berurutan. Maksudnya begini, perusahaan kan jalan terus, pencatatan juga jalan terus. Jadi kalau kita mau tahu perkembangan satu besaran dari perusahaan yang kita jalani, kita pimpin misalnya, selama 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir bisa gitu. Tapi data yang dibanding sama. Misalnya penjualan 5 tahun yang lalu sampai ke sekarang, 5 data kan? Apakah penjualannya meningkat atau menurun kan gitu. Nah, itu analisa tren. Nah, kalau analisa tren bisa banding penjualan, bisa banding laba, bisa banding aset, ya itu kita bisa banding secara tahunan, sehingga itu dikatakan sebagai analisis horizontal. Paham? Ya, analisis rasio kita katakan sebagai analisis vertikal, kalau analisis tren kita katakan sebagai analisis horizontal. Ya, data yang lain bisa penjualan, bisa laba, bisa biaya, bisa gaji rata-rata. Jadi karyawan 10 tahun lalu gaji rata-rata per orang berapa? Sampai sekarang gaji rata-rata naik enggak? Kalau perusahaannya bagus, semua bagus, tapi gaji karyawan enggak naik-naik, ya enggak bagus lah. Ya kan? Perusahaan karyawannya juga harus sejahtera. Jadi gaji rata-rata 10 tahun lalu sampai sekarang, logisnya juga ada peningkatan. Itu trennya. Paham ya? Oke. Kemudian sebelum kita tutup semua slide-nya, ada pertanyaan? Ya, Nela, silakan. Biasanya keadaan apa yang menyebabkan margin laba lebih kecil, sedangkan return of assetnya lebih besar? Nah, karena perusahaan banding harga. Kalau perusahaan banding harga kan berarti untungnya berkurang kan? Jadi kalau kita promosi dalam satu waktu tertentu special discount untuk 3 bulan atau untuk 1 bulan, ya orang kan beli banyak per unit, itu kan jadi untungnya kecil nih, jadi margin labanya kecil, tapi penjualannya meningkat kan, sehingga laba keseluruhan jadi besar. Jadi kalau saingannya asetnya sama, ini diskonnya sedikit turun, marginnya jadi rendah, tapi jualannya berlipat hasil penjualannya, total untungnya jadi lebih besar. Paham? Jadi tentunya di ekonomi mikro kita ada belajar tentang elastisitas harga. Kita banting harga kalau penjualannya naik persennya lebih besar dari diskonnya, ya.
itu baru kita diskon. Di elastisitas itu dipelajari. Paham ya? Oke. Lalu pertanyaan berikut. Yang tadi bisa diterima, Mela? Sudah. Yang berikut? Ya. Jika suatu perusahaan ini meminjam, lu kan membayar bunga atau kan Pak? Ya. Bunga itu untuk mengurangi pajak penghasilan. Nah, lalu kan labanya bakal berkurang karena perusahaan itu bayar bunga. Ya. Nah, jadi apakah jika suatu perusahaan semakin banyak meminjam semakin baik? Ya, kalau dari ini DuPont Triangle itu kan utang bagi aset. Ya. Kalau utangnya nol ya. 1 kurang 0 kan 1. Berarti return on asset dengan return on equity sama kan? Sama kan? 12,5%. Dengan adanya utang, return on equity jadi meningkat bisa 20%. Jadi perusahaan meminjam menguntungkan pemegang saham ekuitas. Lalu pertanyaan, kalau begitu perusahaan makin banyak pinjam makin cepat kaya lah? Iya, tapi dengan syarat. Selama bunga lebih kecil dari return on asset, oke. IBM return on assetnya 20%. Waktu QE suku bunga mendekati 0%. Ya tapi karena surat utang jangka panjang 30 tahun dengan bunga hampir 0%. Dana di bisnisnya return on assetnya 20%. Akhirnya pemegang saham umum untung besar. Tetapi kalau suku bunga naik, return on assetnya 20%, tapi bunga harus bayar 30%. Makin rugi. Pinjam bunga 30%, perusahaan jalan cuma dapat 20%. Tutup perusahaan. Paham? Makanya tergantung suku bunga. Paham ya? Seperti itu. Bisa jelas selama suku bunga di bawah return on asset logis pinjam. Tapi kalau bunga sudah mendekati return on asset, siap-siap bayarin semua utang. Ekonomi kan berubah terus. Ya, oke. Bisa jelas? Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Berarti nanti sebelumnya kan dari bab 1 sampai bab 12 udah lengkap ya tentang manajemen keuangan ini. Nanti di pertemuan 14 baru kita bicara tentang suku bunga yang tadi. Suku bunga di bawah ROA kan boleh pinjam, di atas ROA jangan. Ya, jadi 3 suku bunga dengan aksi koperasi. Jadi aksi korporasi itu tindakan perusahaan termasuk yang IBM tadi. Terbitkan surat utang jangka panjang yang mendekati 0%, bunganya buyback saham umumnya. Jadi saham umum mereka berkurang. Jadi pemegang saham sangat diuntungkan. Itu corporate action. Jadi suku bunga dan corporate action hubungannya sangat kaitannya sangat erat. Ya, oke, kita bertemu kembali minggu depan untuk bahas lebih lanjut supaya semua siap jadi CFO, Chief Financial Officer. Ya, terima kasih.